Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 4 Maret 2026. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 20 ayat 17 sampai dengan 28. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesat dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu. "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya pernah mengenal pribadi yang gagal nyalek dan menjadi stres. Aduh, kasihan sekali. Sekian banyak biaya yang telah dikeluarkan untuk menarik simpati dan suara, namun kandas, gagal. Akhirnya pribadi ini stres dan suka buat ulah ketika datang ke gereja. Entah ia berteriak-teriak atau marah-marah. Kini syukurlah ia sudah baik dan menerima keadaan. Namun kalau lagi teringat kegagalannya menjadi caleg, ia suka kembali kumat. Kasihan sekali ya. Karena orang ini berhasrat sekali untuk berkuasa dan punya jabatan. Beda sama imam saya kira ya. Kalau saya disuruh milih, mending saya jadi romo yang biasa-biasa aja. Nggak usah jadi romo kepala, jadi romo rekan saja, damai, semua tenang. Uang saku juga sama. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini berkisah tentang pemberitaan ketiga dari penderitaan Yesus. Mestinya setelah mendengar pemberitaan ini, para murid semakin menyadari maksud dari kedatangan Yesus. Namun malah ibu Zebedeus bersama Yakobus dan Yohanes anaknya malah datang dan meminta kepada Yesus agar mereka diperkenankan duduk di dalam kerajaannya kelak.
Ibu ini mohon agar anak-anaknya bisa mendampingi Yesus di kiri dan di kanannya. Yang berarti menjadi orang-orang kepercayaan Yesus dalam kerajaan yang penuh dengan semarak. Pikiran Ibu Zebedeus ini, kerajaan Yesus berlimpah harta dan kuasa. Ibu Zebedeus dan orang-orang Yahudi mengharapkan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan, dari belenggu bangsa asing, dan memulihkan kejayaan Daud. Mesias bagi mereka nuansanya sangat duniawi dan politis. Pikiran ini tentu berbeda sekali dengan maksud kedatangan Yesus yang bernubuat atas penderitaan dirinya. Kemesiasan Yesus adalah kemesiasan yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan dirinya, nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah kemesiasan Yesus yang ia buat dan lakukan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kadang dalam hidup ini orientasi kita hanya pada kepentingan-kepentingan diri. Berupaya jadi pribadi yang eksis agar diakui dengan segala pencapaian-pencapaian diri kita. Pamer, suka mejeng, pakai barang-barang yang mentereng demi sebuah pengakuan. Yesus mengingatkan kita untuk tidak mencari kebesaran diri. Sebab kita dipanggil untuk menjadi hamba dan untuk melayani sesama. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.